Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan. Di sini saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup evaluasi kinerja, siklus pengukuran Key Performance Indicator atau KPI, dan model-model pengukuran kinerja, membangun kinerja yang optimal melalui pengukuran yang efektif. Pendahuluan, definisi kinerja merujuk pada pencapaian hasil atau presentasi yang diperoleh seseorang, tim atau organisasi dalam menjalankan tugas atau aktivitas tertentu. Secara umum, kinerja mencerminkan sejauh mana seseorang atau organisasi berhasil mencapai tujuan dan standar yang ditetapkan. Dalam konteks organisasi atau bisnis, kinerja sering diukur berdasarkan sejumlah indikator atau matriks tertentu yang mencerminkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas diri berbagai aspek operasional. Indikator atau matriks ini dapat mencakup hal-hal seperti penjualan, profitabilitas, kepuasan pelanggan, produktivitas karyawan, dan lainnya. Pengukuran kinerja yang tepat dan akurat sangat penting untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, mengambil keputusan strategi, serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan daya saing. Pentingnya evaluasi kinerja, meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Evaluasi kinerja yang transparan dan adil dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Hal ini karena karyawan merasa dihargai dan dapat mendapatkan umpan balik mengenai kinerja yang mereka dapat menjadi dasar untuk mengembangkan karir dan pertumbuhan profesional. Mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan mengevaluasi kinerja secara rutin, organisasi diberi kesempatan untuk mengidentifikasi peluang inovatif, perbaikan secara rutin, mengidentifikasi peluang inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Ini membantu organisasi tetap kompetitif dan relevan dalam lingkungan bisnis yang berubah-ubah. Selanjutnya yaitu ruang lingkup evaluasi kinerja. Yang pertama, tujuan dan target. Evaluasi sejauh mana tujuan dan target yang telah ditetapkan telah dicapai. Ini melibatkan penilaian terhadap pencapaian hasil yang telah diharapkan dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, kualitas kerja. Evaluasi mengenai kualitas pekerjaan yang dihasilkan termasuk akurasi, ketepatan waktu, dan standar kualitas lainnya yang relevan dengan tugas atau proyek yang dikerjakan. Yang ketiga, produktivitas. Penilaian terhadap tingkat produktivitas individu atau tim dalam menyelesaikan tugas dan proyek. Hal ini dapat mencakup jumlah pekerjaan yang diselesaikan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan lainnya. Selanjutnya yang keempat itu keterlibatan dan motivasi. Evaluasi terhadap tingkat keterlibatan dan motivasi individu dalam pekerjaan mereka. Hal ini mencakup antusiasme, dedikasi, dan komitmen terhadap tugas dan organisasi. Yang kelima, kemampuan komunikasi. Penilaian terhadap kemampuan individu atau tim dalam berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tertulis, dengan rekan kerja, klien, atau stakeholder lainnya. Yang keenam, keterampilan dan kompetensi. Evaluasi terhadap keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas atau posisi tertentu. Hal ini mencakup kemampuan teknis, interpersonal, dan kepemimpinan. Yang ketujuh itu kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan. Penilaian terhadap kepatuhan individu atau tim terhadap prosedur kerja, kebijakan organisasi, dan standar etika profesional. Yang kedelapan, kepuasan pelanggan atau klien. Evaluasi terhadap kepuasan pelanggan atau klien sebagai hasil dari pelayanan atau produksi yang disediakan. Ini dapat dilakukan melalui survei kepuasan, feedback, atau ulasan dari pelanggan. Yang kesembilan, pengembangan dan pertumbuhan profesional. Penilaian terhadap upaya
dan kemajuan individu dalam pengembangan diri dan pertumbuhan profesional, termasuk partisipasi dalam pelatihan pendidikan dan inisiatif pengembangan lainnya. Yang ke-10, kinerja tim. Evaluasi terhadap kinerja tim secara keseluruhan termasuk kerjasama kolaborasi dan kontribusi masing-masing anggota tim terhadap pencapaian tujuan bersama. Yang ke-11, kesejahteraan dan keseimbangan kerja hidup. Penilaian terhadap kesejahteraan dan keseimbangan kerja hidup individu yang mencakup aspek-aspek seperti kesehatan mental, kepuasan kerja, dan kualitas hidup di luar pekerjaan. Dengan mempertimbangkan ruang lingkup evaluasi kinerja yang komprehensif ini, organisasi atau individu dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja mereka. Ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian dan tindakan serta merancang strategi untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Selanjutnya, siklus pengukuran KPI. Siklus pengukuran Key Performance Indicator atau KPI adalah proses berkelanjutan yang melibatkan perencanaan pelaksanaan, pengukuran analisis, dan tindakan lanjutan terhadap indikator kinerja kunci yang telah ditetapkan. Siklus ini memungkinkan organisasi untuk memantau dan menilai kinerja mereka secara sistematis, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian. Berikut adalah langkah-langkah dalam siklus pengukuran KPI. Yang pertama, perencanaan. Definisi KPI tentukan indikator kinerja kunci yang relevan dan terukur, yang sesuai dengan tujuan dan strategi organisasi. Penetapan tujuan, tetapkan tujuan spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berwaktu atau SMART untuk setiap KPI. Perencanaan pengukuran. Kembangkan rencana pengukuran yang mencakup metode pengumpulan data, sumber data, frekuensi pengukuran, dan proses pelaporan. Yang kedua, pelaksanaan. Implementasi KPI. Terapkanlah KPI dalam operasional dan proses kerja yang relevan di seluruh organisasi. Pelatihan dan komunikasi. Berikan pelatihan kepada tim dan stakeholder yang terlibat mengenai pentingnya KPI, cara pengukuran, dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, yang ketiga, pengukuran. Pengumpulan data. Kumpulkan data yang diperlukan sesuai dengan rencana pengukuran yang telah ditetapkan. Analisis data KPI untuk mengevaluasi pencapaian terhadap tujuan yang diterapkan. Mengidentifikasi tren, pola, dan insight yang relevan. Yang keempat, itu menganalisis. Interpretasikan hasil pengukuran untuk memahami kinerja organisasi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Identifikasi tindakan perbaikan. Identifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian berdasarkan hasil analisis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Mudiji Abdullah dari Universitas Teknologi Digital, kelas K421 MR. Baik, terima kasih Budi. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya dari slide 10 hingga slide 20. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan. Siklus pengukuran KPI. 3. Pengumpulan data. Pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan rencana pengukuran yang telah ditetapkan. Analisis data. Analisis data KPI untuk mengevaluasi pencapaian terhadap tujuan yang ditetapkan. Mengidentifikasi tren, pola, dan insight yang relevan. Keempat, yaitu analisis. Interpretasikan hasil pengukuran untuk memahami kinerja organisasi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Identifikasi tindakan perbaikan. Identifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian berdasarkan hasil analisis. Nah, yang kelima yaitu tindak lanjut. Pengambilan keputusan berdasarkan analisis. Keputusan strategi meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan. Implementasi perbaikan.
Terapkan tindakan perbaikan atau inisiatif strategis yang telah ditentukan untuk memperbaiki kinerja. Pemantauan dan evaluasi. Lanjutkan pemantauan dan evaluasi KPI secara berkala untuk memantau kemajuan, mengukur dampak dan tindakan perbaikan, dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Siklus berkelanjutan. Siklus pengukuran KPI adalah proses berkelanjutan yang memerlukan revisi dan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi internal dan eksternal organisasi. Melalui siklus yang berkelanjutan ini, organisasi dapat meningkatkan kinerja mereka secara berkesinambungan, mengidentifikasi peluang untuk inovasi, dan mencapai tujuan strategis mereka dengan lebih efektif. Dengan mengikuti siklus pengukuran KPI yang sistematis dan terintegrasi, organisasi dapat memastikan bahwa mereka tetap fokus pada pencapaian tujuan, mengoptimalkan operasional, dan meningkatkan daya saing di pasar yang kompetitif. Yang ketujuh, penyesuaian dan finalisasi. Revisi dan penyesuaian. Sesuaikan dan finalisasi daftar KPI berdasarkan feedback dari stakeholder dan hasil pengujian. 8. Komunikasi dan sosialisasi. Sosialisasi KPI. Komunikasikan daftar KPI kepada tim dan stakeholder terkait untuk memastikan pemahaman yang jelas dan penerimaan yang luas. Pengukuran dan monitoring KPI secara berkala adalah proses penting dalam manajemen kinerja yang memungkinkan organisasi untuk memahami, memantau, dan mengelola pencapaian tujuan mereka. Berikut adalah langkah-langkah dan pendekatan dalam pengukuran dan monitoring KPI secara berkala. Yang pertama, penentuan matriks pengukuran. Identifikasi metrik. Tentukan metrik atau indikator spesifik yang akan digunakan untuk mengukur setiap KPI. Nah, definisi kriterianya itu yaitu membuat definisi jelas dan kriteria pengukuran untuk setiap metrik untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Sumber data. Tentukan sumber data yang akan digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait KPI seperti sistem informasi manajemen, survei, atau laporan operasional. Frekuensi pengumpulan. Tentukan frekuensi pengumpulan data, apakah harian, mingguan, bulanan, atau kuartalan berdasarkan kebutuhan dan relevansi KPI. Ketiga, analisis dan interpretasi. Pengelolaan data. Proses data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan informasi yang berguna dan relevan. Evaluasi kinerja. Analisis data untuk mengevaluasi kinerja terhadap target yang ditetapkan. Mengidentifikasi tren, pola, dan yang berharga. Yang keempat yaitu visualisasi dan pelaporan. Dashboard KPI. Buat dashboard atau laporan visual yang menampilkan KPI secara real time atau berkala untuk memudahkan pemantauan dan interpretasi. Laporan berkala. Buat laporan periodik yang menggambarkan kemajuan, pencapaian, dan analisis KPI untuk distribusi kepada stakeholder. Yang kelima yaitu feedback dan komunikasi. Komunikasi hasil pengukuran dan analisis KPI kepada tim manajemen dan stakeholder terkait pemberian feedback. Berikan feedback kepada tim atau individu terkait performa mereka untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi. Tindak lanjut dan aksi perbaikan. Identifikasi perbaikan jika ada deviasi atau gap antara kinerja aktual dengan target. Identifikasi area yang memerlukan perbaikan atau tindakan korektif. Rencana aksi. Buat rencana aksi yang jelas termasuk langkah-langkah sumber daya dan jadwal untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kinerja. Yang ketujuh yaitu revisi dan penyesuaian. Peninjauan kembali KPI. Lakukan peninjauan periodik terhadap KPI untuk memastikan relevansi, keakuratan, dan keberlanjutan dalam pengukuran kinerja. Penyesuaian KPI jika diperlukan. Lakukan penyesuaian atau revisi terhadap KPI berdasarkan perubahan strategis, prioritas, atau kondisi pasar. Kesimpulannya yaitu pengukuran data monitoring KPI secara berkala memerlukan pendekatan sistematis, struktur, dan berfokus pada data untuk memastikan pemahaman yang akurat terhadap kinerja organisasi. Dengan melalui proses pengukuran yang efektif, organisasi dapat memantau progres terhadap tujuan mereka, mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian, dan pengambilan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan mencapai keberhasilan jangka panjang. 1. Model-model pengukuran kinerja. 1. Balance sheet scorecard. Perspektif keuangan pelanggan. Proses internal pembelajaran dan pertumbuhan. Tujuannya menciptakan keseimbangan antara aspek keuangan dan non-keuangan dalam evaluasi kinerja organisasi.
Indikator kuncinya pendapatan CSAT (Customer Satisfaction), efisiensi proses, keterlibatan karyawan. Yang kedua yaitu Key Performance Indicator. Perspektifnya yaitu berbagai aspek seperti keuangan, operasional, pelangganan, dan lainnya. Tujuannya fokus pada indikator spesifik yang paling relevan dengan tujuan strategi organisasi. Indikator kuncinya produktivitas, retensi pelanggan, tingkat keberlanjutan, dan efisiensi biaya. Yang ketiga yaitu OKR. Komponen objektif goals dan hasil kunci. Tujuannya membuat visi dan tujuan yang jelas serta mengukur kemajuan berdasarkan hasil yang dapat diukur. Indikator kunci pencapaian objektif, kemajuan, key result, tanggal penyelesaian. Yang keempat yaitu performance prince. Fokus stakeholder dan apa yang mereka harapkan dari organisasi. Tujuan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan dan ekspektasi stakeholder untuk mencapai kinerja berkelanjutan. Indikator kunci kepuasan stakeholder, kemampuan strategis, kemampuan proses, dan kontribusi keuangan. Yang kelima yaitu Six Sigma. Fokus kualitas proses dan pengurangan variabilitas. Tujuannya meningkatkan kualitas produk atau layanan dengan mengidentifikasi dan menghilangkan penyimpangan dan cacat. Indikator kuncinya defect per million, opportunities, Sigma level customer satisfaction. Keenam yaitu total quality management. Fokus kualitas produk, proses, dan kepuasan pelanggan. Tujuannya memastikan kualitas yang tinggi dalam semua aspek operasional dan memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan. Indikator kuncinya kepuasan pelanggan, tingkat kesalahan, efisiensi proses. Yang ketujuh EFTM. Fokus kepemimpinan, strategi, orang, partner, proses, hasil. Tujuannya mencapai keunggulan operasional melalui pengukuran dan evaluasi berkelanjutan. Indikator kunci kepuasan karyawan, kepuasan pelanggan, kinerja keuangan, efisiensi operasional. Kesimpulannya, memilih model pengukuran kinerja yang sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan karakteristik organisasi adalah kunci untuk mendapatkan wawasan yang berharga dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Setiap model memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri dan dapat diadaptasi atau dikombinasikan sesuai dengan konteks dan kompleksitas organisasi. Penting untuk memastikan bahwa model yang dipilih mendukung visi, misi, dan strategis organisasi, serta memungkinkan pengukuran yang akurat, relevan, dan berorientasi pada hasil yang dapat diukur. Kesimpulannya, pentingnya evaluasi kinerja dalam organisasi. Evaluasi kinerja memegang peranan penting dalam kesuksesan organisasi. Melalui evaluasi kinerja, organisasi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta menemukan peluang untuk perbaikan dan inovasi. Evaluasi kinerja juga bukan hanya tentang mengukur pencapaian target, tetapi juga tentang memastikan bahwa organisasi bergerak menuju visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, evaluasi kinerja menjadi alat kunci untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Siklus pengukuran KPI sebagai landasan evaluasi kinerja. Siklus pengukuran KPI merupakan landasan utama dalam proses evaluasi kinerja. Siklus ini melibatkan identifikasi KPI yang relevan, pengukuran kinerja berdasarkan KPI, analisis data, tindak lanjut, dan penyesuaian strategi. Dengan menjalankan siklus pengukuran KPI secara berkala dan sistematis, organisasi dapat memastikan bahwa mereka selalu up to date dengan perkembangan kinerja serta dapat merespon perubahan dan tantangan dengan cepat dan tepat. Berbagai model pengukuran kinerja untuk optimalisasi kinerja. Tidak ada satu model pengukuran kinerja yang satu ukuran cocok untuk semua. Ada berbagai model dan pendekatan yang dapat digunakan seperti balance scorecard, KPI, tree, dan dashboard kinerja. Masing-masing kinerja kelebihan dan kekurangan serta aplikasi yang berbeda. Penting bagi organisasi untuk memilih dan mengadaptasi model yang paling sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan konteks mereka. Dengan menggunakan pendekatan tepat, organisasi dapat mengoptimalkan kinerja mereka, memaksimalkan nilai tambah, dan mencapai keberlanjutan jangka panjang. Secara keseluruhan, evaluasi kinerja, siklus pengukuran KPI, dan berbagai model pengukuran kinerja merupakan komponen krusial dalam manajemen kinerja modern. Mereka bekerja sama-sama untuk memberikan pandangan yang
komprehensif, struktur, dan actionable tentang kinerja organisasi, kemungkinan pengambilan keputusan yang informasi, strategis, dan tepat waktu untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Baik, itu aja sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang terdiri atas nama Budi Setiawan dan Muhammad Faris Maulidi Abdullah. Apabila ada kata-kata yang salah atau ada kekurangan dalam teksnya atau kekurangan dalam penyampaiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.